Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini saya boleh melaksanakan kolokium, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Insinyur Syarudin MT dan Bapak Hendri Sutrisno STMT. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dosen penguji, yaitu Ibu Fitriana Melasari SSI MT dan Ibu Wahdaniah Mukhtar STM Engineer. Baiklah, di tugas akhir ini saya mengambil judul yaitu tinjauan keselamatan dan kesehatan kerja pada area penambangan dan pengolahan batu andesit di CP Mitra Persada, Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun latar belakang dari CP Mitra Persada, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu andesit di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Di CP ini mereka menerapkan metode tambang terbuka dengan sistem penambangan kauri. Lalu pembongkaran material galian tambang di perusahaan ini menggunakan sistem peledakan. Lalu sistem penambangan dan pengolahan yang diterapkan oleh CP Mitra Persada masih berpotensi menimbulkan risiko seperti terkena serpian material di dalam pengambilan material, pengolahan material. Nah, penerapan dan kesehatan kerja merupakan bagian terpenting dalam mengurangi risiko terjadi kecelakaan kerja, yang mana terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor per 08-Men-7-2010, yang mana perihal pelindung diri mengatakan bahwa tiap-tiap perusahaan diwajibkan untuk memberi APD pada karyawan untuk memperlancar sistem kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Lalu selanjutnya untuk perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang diteliti antara lain yang pertama yaitu bagaimana potensi bahaya dan risiko pada area penambangan dan pengolahan yang ada di CP Mitra Persada. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat risiko kecelakaan kerja di CP Mitra Persada. Lalu yang ketiga, bagaimana rancangan pengendalian risiko yang sesuai untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di CP Mitra Persada. Lalu tujuan penelitian ini, yang pertama, melakukan identifikasi bahaya dan risiko pada area penambangan dan pengolahan di CP Mitra Persada, kemudian melakukan penilaian risiko, kemudian ketiga, membuat dokumen rancangan pengendalian risiko pada area penambangan dan pengolahan di CP Mitra Persada. Pembatasan masalah. Agar pembahasan terhadap masalah yang ada sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini, maka masalah pokok yang akan dibahas adalah pengendalian risiko, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada area pengolahan dan penambangan di CP Mitra Persada. Ini peta kesampaian lokasi, yaitu dari Pontianak ke CP Mitra Persada, itu kurang lebih 7 jam dalam perjalanan. Selanjutnya, ini peta IUP CP Mitra Persada, mana izin usaha pertambangan di CP Mitra Persada itu 5 hektar. Lalu untuk diagram alir penelitian, yaitu mulai dari persiapan studi literatur, hasil lapangan, pengumpulan data. Nah, lalu untuk pengumpulan data, yang pertama data primer. Data primer itu yang pertama identifikasi bahaya, lalu melakukan analisa risiko, tingkat risiko, yaitu rancangan pengendalian risiko, kemudian evaluasi dan sisa risiko. Untuk data sekunder yaitu peta IUP, data karyawan, pelaksanaan K3, lalu penggunaan APD. Nah, untuk pengolahan dan analisa data, yang pertama melakukan analisis potensi bahaya dan risiko, yang kedua menghitung dan menilai tingkat risiko dengan menggunakan metode analisis semi kuantitatif dengan standar AS NZS 4360 1999. Lalu yang ketiga, melakukan rancangan pengendalian risiko yang sesuai dengan standar OSAS 18001 2007. Selanjutnya, nah ini untuk dasar teori bahaya, yaitu sumber bahaya, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
Lalu untuk risiko, yaitu kemungkinan mendapatkan kerugian, cedera pada manusia, kerusakan pada alat, baik itu proses lingkungan sekitar dari suatu bahaya. Nah, tujuan dari identifikasi bahaya yang pertama mengurangi peluang kecelakaan, lalu memberikan pemahaman bagi semua pihak, pekerja, manajemen, dan pihak lain dari aktivitas perusahaan sehingga meningkatkan kewaspadaan. Lalu yang ketiga, landasan menentukan strategi pencegahan dan penanganan yang cepat dan efektif. Lalu tujuan yang keempat yaitu memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber bahaya dan dari dalam perusahaan. Nah, lalu untuk penilaian risiko. Dalam penilaian risiko yang pertama kita melakukan analisa risiko. Apakah itu analisa risiko? Analisa risiko yaitu kegiatan menentukan besarnya kemungkinan dan tingkat keparahan dari akibat suatu risiko. Lalu tujuannya yaitu untuk membedakan antara risiko kecil dengan risiko besar dan menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan risiko. Lalu ini menggunakan analisis semi kuantitatif. Apa itu analisis semi kuantitatif? Yaitu menggunakan data numerik dengan nilai atau skor tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tingkat risikonya. Nah, ini untuk tabel nilai risiko menggunakan analisis semi kuantitatif berdasarkan probability. Nah, ini untuk nilainya, dan di sini ada untuk deskripsi dari penilaian-penilaian tersebut. Nah, lalu ini nilai risiko menggunakan analisis semi kuantitatif berdasarkan frekuensi. Terdapat juga nilai 1 sampai 10, kemudian ada juga keterangan atau deskripsinya. Nah, ini untuk nilai risiko menggunakan analisis semi kuantitatif berdasarkan severity. Nah, ini nilainya mulai dari 1 sampai 20. Nah, deskripsinya dijelaskan bahwa keselamatan dari finansialnya, dari lingkungan hidup, dan faktor eksternal. Nah, ini untuk tabel nilai risiko berdasarkan analisis semi kuantitatif. Sini ada nilainya. Jika dia besar dari 20 disebut very high, lalu 10 sampai 20 dia priority, lalu 3 sampai 10 itu moderate, lalu yang kecil dari 3 itu acceptable. Nah, untuk penjelasannya itu ada di deskripsi. Nah, ini untuk rumusan perhitungan risiko, itu menggunakan analisis semi kuantitatif menurut William, yaitu risiko kali P kali F kali S, yaitu kemungkinan dikali keseringan lalu dikali dengan keparahan. Nah, ini untuk peta layout CP Mitra Persada. Kita bisa lihat sendiri ya. Di awal masuk dalam perjalanan kita melewati pengolahan, ini kondisi jalannya hingga ke iupnya. Lalu untuk hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya mengambil satu contoh ya dalam aktivitas penambangan, yaitu penambangan dalam pemuatan material. Nah, ini yang pertama kita melakukan analisis identifikasi sumber bahaya yang ada di lapangan. Nah, yang pertama kita lakukan dokumentasi kondisi di lapangan, lalu kita lakukan analisis. Dari hasil analisis yang saya lakukan yaitu terdapat sumber bahaya, yaitu dari alat angkut dan alat muat saat beroperasi. Nah, risikonya apa? Yaitu benturan alat angkut dan alat muat pada saat saat mundur gitu kan. Nah, ini perlu pengaturan jaraknya. Lalu keparahan maksimumnya terjadi kerusakan pada alat angkut maupun alat muat. Nah, dari gambar ini juga kita terdapat risiko bahwa benturan bucket dengan dam body terjadi benturan kan. Jadi dapat juga terjadi kerusakan alat. Lalu untuk di sini juga kita dapat analisis risikonya, yaitu ekskavator terprosot ke bawah. Nah, ini berisiko karena dia mengambilnya ke sini gitu kan. Nah, ini keparahannya kerusakan pada alat, bahkan jika terjatuh, cedera operator, patah tulang, bahkan keparahannya bisa juga meninggal gitu. Lalu yang kedua, saya mengambil dokumentasi dengan gambar berikut, yaitu driver keluar dari dump truck kan. Nah, apa risikonya? Jatuh material dari bucket, lalu keparahannya bisa luka jahitan kan. Lalu untuk risiko berikutnya yaitu terbentur dan eksa saat melakukan swing.
Nah, ini juga berbahaya kan. Lalu apa keparahannya? Patah tulang atau meninggal. Hasil analisis nilai risiko dan tingkat risiko pada kegiatan pemuatan. Nah, ini untuk analisis nilai risiko pada kegiatan dan pemuatan. Nah, dari potensi bahaya alat angkut dan alat muat, risikonya tersebut, keparahan maksimum tersebut. Nah, untuk nilai probability-nya tersebut, kita dengan nilai 0,6 yang dapat kita lihat pada tabel sebelumnya. Lalu untuk nilai F-nya itu 1, S-nya itu 10, dengan total nilai dikalikan jadi 6. Nah, lalu tingkat risikonya moderate. Nah, apa yang evaluasi dan langkah pengendaliannya? Dia perlu sedikit upaya pengendalian. Manajemen harus melakukan pengawasan tindakan, perbaikan, atau pengendalian. Begitu juga dengan risiko yang kedua, yaitu benturan bucket dengan drum body. Nah, untuk nilai P-nya 0,6, F-nya 1, S-nya 10, total nilainya sama dengan 6. Ini untuk tingkat risikonya moderate atau sedang. Perlu sedikit upaya pengendalian, manajemen harus melakukan pengawasan, tindakan, perbaikan, atau pengendalian. Nah, ini dari hasil persentase tingkat risiko pada kegiatan penambangan dan pengolahan. Baik itu dalam melakukan dumping, lalu pengolahan, ini persentase keseluruhan. Nah, dari hasil analisis keseluruhan yang saya dapat, yaitu untuk very high, itu senilai 12% dalam kondisi yang ada di lapangan. Lalu untuk yang variety itu 17% yang saya temukan di lapangan. Lalu untuk moderate-nya itu 71% dengan keterangan B. Acceptable-nya 0 ya. Nah, untuk pengendalian risiko, hierarki pengendalian risiko, saya menggunakan yang pertama melakukan eliminasi, yang mana eliminasi menghilangkan sumber bahaya. Lalu yang kedua substitusi, yaitu mengganti sumber bahaya, memindahkan pekerjaan. Lalu yang ketiga perancangan, yaitu modifikasi alat, mesin, desain ulang tambang, dan lain-lain. Lalu kemudian yang keempat administrasi. Administrasi ini yaitu modifikasi prosedur kerja, pelatihan, pengawasan, dan lain-lain. Lalu APD, memberikan alat pelindung diri yang sesuai. Nah, ini rekomendasi pengendalian risiko yang saya lakukan. Pengendalian risiko pada kegiatan, saya ambil contoh pada kegiatan pemuatan material. Nah, dari potensi bahaya, yang pertama kita lakukan identifikasi, kita lakukan penilaian, tingkat risiko kita dapat. Nah, sekarang kita akan melakukan rekomendasi pengendalian. Nah, dari sini sistem pengendalian yang saya lakukan yaitu kita sesuai prosedur, mulai dari eliminasi sampai dengan APD. Nah, di sini saya sudah melakukan analisis, lalu eliminasi sudah saya lakukan analisis bahwa pekerjaan ini tetap dilaksanakan. Nah, di sini saya merekomendasi pengendalian yaitu administratif, yang mana itu pengaturan SOP, yaitu pertama, ketika EXA mundur, memberikan isyarat klason di EXA maupun dump truck. Nah, lalu kedua, pengaturan jarak antara EXA dan dump truck, briefing sebelum memulai pekerjaan atau mengingatkan area yang berisiko pada saat pemuatan. Lalu yang ketiga, wajib memakai APD. Nah, alat pelindung diri, wajib memakai safety helmet, safety shoes, dan safety vest. Nah, ini pengendalian risiko yang kedua, yaitu driver yang keluar dari kabin itu kita juga melakukan di administrasi, pengaturan SOP, yaitu dilarang keras mendekati alat yang sedang beroperasi dan melakukan pengawasan yang ketat. Lalu alat pelindung diri APD, wajib memakai safety helmet, safety shoes, safety vest. Nah, ini rekomendasi dokumen HIRA yang saya berikan kepada perusahaan, dan bersyukur rekomendasi ini diterima di perusahaan. Nah, kesimpulan, hasil identifikasi bahaya dan kegiatan penambangan pengolahan terhadap
11 sumber bahaya dari 4 aktivitas yang diamati meliputi loading material, hauling material, dumping crusher, dan pengolahan atau permukaan material. Lalu yang kedua, untuk mengklarifikasi tingkat risiko pada kegiatan penambangan dan pengolahan dilakukan dengan analisis semi-kuantitatif berdasarkan tabel RICE matrix sehingga diketahui tingkat risiko dari 11 sumber bahaya pada kegiatan penambangan dan pengolahan. Terdapat 3 jenis risiko kategori ekstrim, very high, dan 4 jenis risiko kategori tinggi atau severity, dan 17 jenis kategori sedang atau moderate. Nah, untuk memperkecil atau mengurangi terjadinya risiko pada kegiatan penambangan dan pengolahan sipil mitra persada, maka peneliti merekomendasikan pengendalian, yaitu dengan cara rekayasa teknis, administratif, dan wajib menggunakan alat pelindung diri yang telah dibuat tidak berupa dokumen, yaitu dokumen HIRA ataupun IBPR. Nah, saran saya untuk para peneliti berikutnya, yang pertama, perusahaan diharapkan untuk menerapkan manajemen keselamatan kerja pertambangan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan sumber bahaya dan risiko yang sangat tinggi. Karena di sipil mitra persada sendiri itu belum memiliki SOP dalam K3. Lalu yang kedua, perusahaan diharapkan untuk membuat dokumen IBPR HIRA untuk mengetahui dan mengidentifikasi sumber bahaya risiko pada area penambangan dan pengolahan tersebut sehingga dilakukan pengendalian. Nah, bersyukur penelitian saya ternyata dari perusahaan itu sendiri memerlukan dokumen IBPR atau dokumen HIRA. Lalu yang ketiga, perusahaan diharapkan untuk membuat rambu-rambu di area yang memiliki sumber bahaya dan risiko. Lalu yang keempat, perusahaan diharapkan melakukan pemeriksaan dan pengontrolan secara rutin terhadap pekerja, alat, dan berbagai hal yang menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu 5, berharap kepada peneliti selanjutnya untuk membahas membuat standar operasional prosedur atau keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan saya mohon maaf. Selamat pagi.